Apakah ibu tahu apa yang dimaksud dengan stunting? Stunting merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terganggu, ditandai dengan tubuh anak yang pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama dari janin dalam kandungan sampai bayi berusia 24 bulan. Anak sering sakit dan pola asuh yang tidak baik. Selain terganggu pertumbuhan, anak stunting juga mengalami hambatan dalam perkembangan, seperti gangguan bicara. Dan ketika sekolah, anak stunting mempunyai prestasi akademik yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak stunting. Jadi, stunting adalah adanya gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu, apa ciri-ciri anak yang stunting? Ciri-ciri anak yang stunting adalah pertumbuhan melambat, berat badan balita tidak naik bahkan cenderung menurun, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan gigi terlambat, kemampuan terhadap konsentrasi dan memori belajar anak yang buruk. Usia 8 sampai dengan 10 tahun, anak menjadi lebih pendiam. Tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. Perkembangan tubuh anak terhambat, seperti telat menarche atau menstruasi pertama anak perempuan. Kemudian, anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Perlu diketahui bahwa anak pendek belum tentu stunting, tetapi anak stunting sudah pasti pendek. Lalu, apa penyebab stunting? Stunting disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu mulai dari kehamilan sampai usia 2 tahun, di mana kekurangan zat gizi sejak janin dalam kandungan dan saat ibu menyusui. Hal ini akan berpengaruh pada tumbuh kembang balita. Anak tidak mendapatkan ASI eksklusif. Hanya ASI saja, makanan yang paling baik diberikan kepada bayi ketika berusia 0 sampai dengan 6 bulan. Anak tidak diberikan makanan pendamping ASI yang sehat dan bergizi. Hal ini juga berpengaruh pada tumbuh kembang balita. Kebersihan lingkungan yang tidak terjaga. Kebersihan lingkungan di sekitar anak yang kurang baik, seperti banyak sampah yang menumpuk dan berserakan, sumber air minum yang tidak bersih, dapat memicu terjadinya penyakit diare dan cacingan pada anak, yang pada akhirnya akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Penyebab lainnya adalah kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi ketika hamil dan setelah melahirkan. Ibu hamil menderita anemia, yaitu ibu hamil kekurangan zat besi sehingga ibu hamil mudah lelah, letih, lemas, dan lesu. Jarak kehamilan yang terlalu dekat juga berpotensi melahirkan anak stunting. Jarak antar kehamilan yang dinilai aman adalah lebih dari 2 tahun. Usia kehamilan ibu yang terlalu muda. Ibu yang hamil pada usia di bawah 20 tahun meningkatkan risiko terjadinya stunting pada anak. Anak tidak mendapatkan stimulasi atau rangsangan ketika usia balita. Adanya stimulasi atau rangsangan kepada balita berpengaruh pada perkembangan anak. Stimulasi dapat dilakukan seperti bermain cilukbah, memandang mata anak ketika menyusui, dan mengajak anak berbicara. Apakah stunting berbahaya? Stunting ini berbahaya dalam siklus kehidupan yang akan menimbulkan masalah gizi antar generasi. Anak yang stunting akan dilahirkan dari ibu yang stunting. Anak yang stunting mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak stunting. Ketika usia dewasa, anak stunting lebih beresiko untuk terjadinya obesitas atau kelebihan berat badan, penyakit jantung, stroke, dan diabetes mellitus. Hal ini akan menurunkan kemampuan atau produktivitasnya dalam bekerja atau mencari pekerjaan. Lalu, bagaimana mencegah stunting? Stunting dapat dicegah pada 1000 hari pertama kehidupan atau yang disebut dengan 1000 HPK. 1000 HPK adalah mulai dari kehamilan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Untuk itu, mari cegah stunting dengan penuhi kebutuhan gizi ibu hamil dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ibu hamil rutin memeriksakan kehamilannya pada tenaga kesehatan.
Konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan untuk mencegah terjadinya anemia. Berikan anak ASI eksklusif ketika anak baru lahir sampai usia 6 bulan. Beri makanan pendamping ASI yang berkualitas setelah anak berusia 6 bulan. Rutin datang ke posyandu setiap bulan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak. Ketika anak sakit, bawa ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas untuk mendapatkan pengobatan dan kesembuhan anak. Jaga kebersihan lingkungan agar anak terhindar dari diare dan cacingan. Selalu cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir ketika hendak memberikan makan pada anak. Berikan stimulasi kepada anak. Stimulasi tidak hanya dilakukan oleh ibu, tapi juga melibatkan ayah dan anggota keluarga lainnya. Kasih sayang adalah salah satu bentuk stimulasi. Ayo, cegah stunting mulai hari ini. Cegah stunting itu penting. Cegah stunting pada 1000 hari pertama kehidupan dengan memperhatikan kebutuhan gizi ibu hamil dan balita agar pertumbuhan anak dapat optimal dan terwujud balita yang sehat dan mempunyai tingkat inteligensi atau kecerdasan yang baik.